Sekali lagi dia tetap bertahan dengan statementnya. Dia tolak, dia sangkal, dia elak semua sambil mengatakan dia tidak mengandung bayi saya. Dia tidak mungkin mengandung bayi saya. Kayak bapak ini lagi bohong sama saya kan, mau ngejebak saya ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali ngebahas sebuah kasus kriminal yang terjadi di California. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bahas ini adalah kisah seorang gadis bernama Erin Hevelin. Dia dibesarkan di Oak Ridge, Tennessee. Dan Erin ini adalah gadis manis, penyayang, perhatian, dan sedikit pemalu orangnya. Dan Erin ini adalah seorang penyayang binatang, terutama kuda. Dia memiliki bakat bisa menjinakkan kuda yang tidak semua orang bisa gitu. Pada suatu hari si Erin ini bertemulah dengan seorang pria yang bernama Jonathan Corwin. Yang nantinya si Jonathan ini akan menjadi calon suaminya. Nah, mereka pertama kali bertemu pada saat Erin ini masih duduk di kelas 5 dan John itu waktu itu berusia 1 tahun lebih tua dibanding Erin. Dan sejak pertemuan itu mereka menjadi teman yang sangat dekat. Nah, ketika hari ulang tahun Erin yang ke-16 tahun tiba, John ini datanglah ke rumah Erin kan dan meminta izin untuk mengencani anak mereka, dan kemudian disetujuilah itu sama si orang tuanya Erin. Mereka pun mulai berkencan, dan semenjak itu hubungan mereka ini makin berkembang lagi dari sepasang sahabat menjadi sama-sama sudah jatuh cinta. Erin pun mulailah sering menuliskan puisi-puisi cinta kecil gitu untuk si John, dan John pun selalu memberikan perhatian penuhnya kepada si Erin. Dan setelah lulus SMA, si John ini bergabung di Angkatan Marinir. Dan tidak lama setelah itu pasangan muda ini pun menikah pada bulan November 2012. Tapi saat itu sebenarnya ibunya si Erin ini sedikit khawatir dengan Erin yang mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai istri angkatan. Karena dia tahu nih Erin sama John pasti akan pindah-pindah tempat kan nanti, karena tugas negaranya si John. Ditambah lagi memang si Erin ini dikenal anak yang sedikit pemalu tadi ya kan. Jadi kalau memang harus menjalin pertemanan dengan orang-orang baru mungkin akan menjadi tantangan untuk Erin. Itulah yang menjadi kekhawatiran mamanya. Tapi walaupun begitu, Erin ini tidak keberatan jika memang dia ini harus ikut suaminya berpindah-pindah tempat karena urusan pekerjaan. Karena baik Erin ataupun si John menganggap mereka ini akan sama-sama bahagia kok jika terus bersama setelah pernikahan mereka gitu. Nah, dah lah tuh, ya kan? Masuk lagi. Nah, lalu di bulan September 2013, John menerima perintah tugas yang mengharuskan John dan Erin harus pindah ke pangkalan marinir di 29 Palms, California. Itu tuh daerah tengah gurun gitu loh, panas sekali. Dan ketika mereka pindah, mereka ini tinggal di sebuah rumah besar atau kayak asrama gitu yang memang sudah difasilitasi oleh pangkalan marinir tempat si John ini bekerja untuk para angkatan-angkatannya ini. Dah kan, tinggallah mereka di situ. Nah, di sana Erin sama John ini dengan cepat dapat menjalin hubungan pertemanan dengan tetangga-tetangga baru mereka. Which is ini juga teman-teman angkatannya si John juga sih. Mereka berdua berkenalan dengan pasangan yang bernama Connor dan Aisling yang tinggal di bawah rumah mereka. Dan kemudian mereka juga memiliki tetangga lain yang bernama Chris dan Nicole Lee. Dan putrinya yang berusia 6 tahun bernama Liberty. Dari perkenalan ini mereka makin akrab lah gitu pokoknya. Nanti kalau misalnya para suami lagi kerja di pangkalan, nanti istri-istri mereka ini bertiga, si Erin, Aisling sama Nicole ini mereka bakal janjian gitu untuk ngobrol, hangout sama. Mereka bakal makan siang bersama, mereka shopping bareng. Nanti kalau para suami balik ke rumah, ya udah mereka bakal barbekyuan bareng, nonton film di malam hari bareng-bareng, pokoknya melakukan kegiatan yang seru lah gitu sama-sama perantau lah mungkin mereka ya kan. Dan hal ini pasti menjadi hal baik untuk Erin karena dia jadi tidak mengalami kesulitan sama sekali pada saat menjalin pertemanan di tempat barunya ini ya kan, karena dengan mudah dan cepat dia ini bisa memiliki banyak teman di lokasi baru ini. Nah, pada awalnya kehidupan di sini tampaknya berjalan dengan baik-baik aja ya kan. Namun tidak lama kemudian hubungan Erin dan John ini menjadi agak udah nggak asik lagi gitu karena mereka udah mulai berantem dan berdebat. Ya biasalah, namanya juga baru nikah ya kan. Mereka pun sama-sama masih muda kali, dan yang diributkan juga hal yang biasa kayak persoalan finansial dan lain-lain. Jadi ya wajar lah gitu. Tapi ini pula yang buat mereka jadi sering bertengkar. Nah, sampai suatu hari di usianya yang baru 19 tahun, Erin hamil anak pertama mereka. Nah, kehamilan Erin ini juga lah yang akhirnya membuat perdebatan soal uang pun dilupakan sama mereka. Dan mereka sama-sama sepakat kompak bersemangat nih untuk bisa memulai sebuah keluarga sendiri. Erin pun lebih bersemangat lagi karena dia ini memang sangat memimpikan menjadi seorang ibu. Erin pun bahkan memposting statusnya di Facebook dengan mengabarkan, aku hamil. Di tag-nya tuh nanti ke semua kawan-kawannya, ke keluarganya, dan semua orang yang mendengar hal itu pun turut bahagia dan bersemangat juga untuk menanti kelahiran bayi Erin dan si John gitu. Tapi beberapa minggu setelah si Erin memposting pengumuman kehamilannya di Facebook itu, sayangnya Erin harus menerima kenyataan pahit kalau dia ini
keguguran. Erin betul-betul lancur kali Wak, patah hati kali di sana. Dan pada saat itu Wak, di Amerika sekitar 10-15 dari 100 kehamilan berakhir dengan keguguran memang. Dan meskipun ada banyak nih wanita lain yang juga mengalami trauma kehilangan bayi sebelum lahir, Erin ini tetap merasa sendirian. Dan sejak saat itu Erin mulai menarik diri dari John dan juga dari lingkaran sosialnya. Dia menjadi jarang ngumpul sama kawan-kawannya, sama tetangganya tuh Dia sering bengong sendirian mengenang buah hatinya. Dan dia ini pun tumbuh menjadi wanita yang penuh emosional Wak. Suaminya si John mengatakan bahwa dia pun juga nggak tahu nih bagaimana cara untuk menghibur si Erin. Erin betul-betul terpuruk kali dalam kesedihan Wak. Masih muda kali, 19 tahun kan. Dia berjuang sendirian dengan kehilangan kehamilannya dan suaminya pun nggak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ya macam mana dia nggak kesepian kali. Tapi Wak, ya ada nih orang yang selalu ada untuk Erin selama masa-masa sulitnya. Siapa? Salah satu temannya si John dan juga tetangganya yang aku sebutkan di awal. Masih ingat Glenn? Si Christopher Lee atau Chris Lee yang punya istri namanya Nicole, anak Liberty itu si Chris Lee ini. Erin mulai bisa memulai percakapan dengan si Chris yang memang pada saat itu Chris ini udah berusia 25 tahun. Nah, baik Erin, John, Chris, Nicole dan tetangga yang lain ini memang selalu menghabiskan waktu bersama ya kan. Dan si Chris ini memang paling dikenal sebagai orang yang humoris dan selalu bikin orang lain tertawa. Erin dan John pun udah nganggap si Chris ini kayak abang mereka gitu. Nah, Chris yang memang dimintai bantuan oleh John untuk menghibur dan ajak bicara si Erin pun perlahan mulai mencoba ngajak Erin ini ngobrol. Sampai akhirnya si Chris ini juga cerita sama si Erin bahwa, "Weh, Erin, sebenarnya bukan kau aja loh yang pernah mengalami hal yang kayak gini. Memiliki rasa kesedihan mendalam setelah lama memperjuangkan impian tuh nggak kau aja. Waktu itu, ya Erin, kau tahu aku sempat depresi juga loh karena penempatan kerjaku ditolak. Setelah aku memperjuangkan dengan keras dan sungguh-sungguh gitu loh untuk bisa mendapatkannya. Dan bahkan ya Erin ya, biar kau tahu waktu aku lagi depresi itu sempat terpikir sama aku untuk bermain Russian roulette. Tahu kau? Tiap pagi aku pengen main Russian roulette itu untuk memutuskan apakah aku ini akan melanjutkan hidupku atau tidak. Nah, kalian tahu Russian roulette itu apa? Jadi Russian roulette ini permainan yang agak sedikit mematikan. Bukan agak sedikit lagi, permainan mematikan pokoknya. Dimana nanti nih Wak ya, ada sebuah pistol diisi sama peluru. Terus silinder pistol itu diputar, ya kan? Diputar aja ngacak gitu. Nanti pistol itu ditodongkan ke kepala sendiri. Terus pelatunya tinggal ditarik. Hanya keberuntunganlah yang dapat menyelamatkan sang pemain ini dari kematian. Yaitu ketika pada saat pelatu itu ditarik nggak pas ada peluru ya. Apa nggak mematikan? Pernah aku mau main itu loh, Erin. Saking aku udah depresi kali. Mendengar cerita si Chris ini, Wak, Erin pun menjadi merasa tidak sendirian. Dia baru menyadari tuh ternyata ada juga ya yang mengalami rasa kesedihan yang mendalam kayak aku gini. Dan si Chris pun berhasil lah mengalihkan perhatiannya si Erin dari rasa sakit karena kehilangan bayinya itu, Wak. Berhasil. Dan dari sinilah mereka berdua menemukan kenyamanan dalam persahabatan mereka ini. Chris dan Erin pun makin sering, Wak, bertemu dan menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi Wak, dengan hubungan baru mereka ini justru sering bertemu ketika pasangan mereka sama-sama sedang tidak ada. Karena waktu itu selama masa penyembuhan dari traumanya ini, si Erin ini menjadi sukarelawan di sebuah tempat yang bernama White Rock Horse Rescue. Kayak tempat penyelamatan kuda, perawatan kuda gitu lah, Wak. Dimana si Chris sama Nicole juga sempat menyumbangkan kuda di tempat itu. Nah, karena Erin ini sering menghabiskan waktunya di sana, si Chris pun jadi sering ke sana juga dong, tanpa istrinya tapi. Nah, dari sanalah, Wak, mereka menjadi sangat dekat dan Erin ini pun merasa bahwa dia akhirnya memiliki seseorang yang bisa benar-benar diajak bicara dan seseorang yang memang juga terbuka dengan perasaannya gitu. Begitu juga dengan si Chris. Chris pun merasakan hal yang sama kepada si Erin. Nah, terus Wak ya, pada malam minggu di bulan Februari 2014, Chris sama istrinya Nicole pergilah ke rumah Erin dan John untuk melakukan kebiasaan biasanya mereka, yaitu menonton episode baru The Walking Dead bersama. Nah, pada saat itu Erin tidak terlalu menyukai series The Walking Dead lagi karena menurut dia terlalu sadis, aku nggak berani aku nontonnya gitu. Akhirnya si Erin ini pun meninggalkan mereka bertiga dan kemudian dia pergilah itu ke kamarnya untuk main video game. Nah, pada saat itu si Chris yang nengok si Erin ini gak nonton sama mereka kan, si Chris pun bangun. Dia menuju juga ke kamarnya si Erin untuk menemani si Erin main video game. Padahal si Chris ini suka kali Wak sama series Walking Dead, tapi dia memilih untuk tidak menontonnya. Agak aneh ya kan? Ada apa ini? Tapi Wak, hal ini dirasa tidak cukup aneh untuk istrinya Nicole, istri si Chris. Karena Nicole pas nengok suaminya ke kamar Erin ya dia biasa aja, nggak diikutinya. Kalau aku kususul laki aku itu, ngapain kok di kamar istri orang, aku ada di sini kok, nggak disusul sama dia. Jadi John sama Nicole berada di ruang tamu nonton Walking Dead, si Chris sama Erin duduk di kamar bermain video game berdua aja. Dah nih, terus tiba-tiba di kamar, Wak, di kamarnya Erin pun berhentilah main video game. Erin ngelirik si Chris dengan tatapan seksi.
Si Chrisnya terpancing. Ya udahlah, mereka mulai kissing lah di kamar itu. Di kamar Erin sama John. Berani kali, padahal suami sama istri mereka lagi ada di ruangan lain nonton TV, mereka malah mesra-mesraan di kamar itu. Aduh, nekat kali kalian ya. Nah, dari kemesraan mereka di malam itu, akhirnya mereka pun terlibatlah dalam hubungan cinta diam-diam di balik pasangan masing-masing. Mereka berselingkuh. Mereka sering tuh diam-diam janjian ketemuan di suatu tempat kan untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Dimabuk cinta lagi mereka berdua ini. Sampai akhirnya mereka pun mulailah membahas hal yang lebih serius lagi, yaitu mencari cara untuk bisa meninggalkan pasangan masing-masing sehingga mereka bisa bersama. Sampai pernah nih si Chris nih bilang sama Erin, wanita yang paling hebat di dunia ini yang aku tahu cuman kau sama Liberty anakku, Erin. Karena memang si Erin ini sesekali pernah mengasuh Liberty, Terus nanti si Chrisnya bakal bilang lagi, ya ampun, tengok tuh Liberty sangat mencintaimu sayang. Aku tahu kamu akan menjadi ibu tiri yang hebat sayang. Aku betul-betul udah gak sabar nikahi kau, kata si Chris. Malah dilibatkannya anaknya di perselingkuhan mereka ini, kan geli aku dengarnya. Dah, tapi di lain waktu, ya, Nicole, istri si Chris mulai menyadari nih ada sesuatu yang gak beres sama laki aku ini. Karena Nicole ngerasa kok si Chris ini makin hari makin menjauh dari aku, mulai cuek dia sama aku ya kan. Akhirnya si Nicole ini periksa lah handphone laki si Chris. Dan pada saat diperiksa disitulah Nicole melihat ada pesan antara si Erin dan Chris yang berisi kata-kata mesra. Nengok itu semua sakit hati langsung lah si Chris si Nicole ini kan. Erin, orang yang udah kuanggap sahabat aku, adik aku, tetangga aku selalu percaya sama dia buat ngasuh anak aku Liberty. Ternyata kayak gini perangai kau ya. Pengajar. Setelah itu kan Nicole pun langsung manggil si Chris. Temunya si Chris langsung kan. Ditanya, wah ini apa maksud kau nih? Apa maksud pesan ini? Ada apa kau sama si Erin? Si Chris denger itu pasti ngelak. Nggak ada apa-apa. Bukan aku gitu. Ngelak dia. Mereka pun akhirnya bertegar mulut kan selama berjam-jam. Nggak sampai di situ aja, Nicole pun pandai. Dia pergi langsung menuju ke rumah si John sama si Erin. Dia dobrak pintu langsung dia bilang sama John, John biar kau tahu lakimu, binimu ini sudah berselingkuh sama laki aku Chris. Bisa nggak aku ajarin dia nggak usah ganggu-ganggu suami orang? Hah? John dengar itu kaget. Dia langsung konfrontasi ke Erin. Erin, apakah betul yang dibilang sama Nicole? Nicole nengok muka si Erin dilabrak langsung adu mulut. Mereka jambak-jambakan, pukul chaos lah, Sampai akhirnya nih di tengah-tengah kericuhan itu, Erin pun mengatakan, dah. Aku udah selesai sama ini semua ya. Aku udah nggak mau kayak gini lagi. Aku harus pergi. Dengar ya? Dia ngadap Erin. Dia ngadap Nicole, Aku akan pergi. Puas kok? Kata si Erin. Pergi si Erin ini, dari pertengkaran yang disebabkan ulah dia sendirinya. Si Nicole digitukan sama si Erin, ditantang balik si Erin ya kan. Oh kau ya, sini kau, stop kau dulu. Hentikannya langkah Erin kan, langsung dia teriak. Kalau kau berani ganggu si Chris lagi, aku bunuh kau ya Erin. Kata si Nicole. Ya. Diarahkannya jari ini ke wajah si Erin lah, dekat kau ya, berani kau. Gitu. Dah, baru Nicole pergi. Ya. Nah sementara itu si John, laki si Erin, aku nih nggak tahu entah dia ini terlalu syok atau memang udah tahu gelagat istrinya. Ya dia diam aja gitu, dia nggak bentak marahin si Erin, enggak, dia nggak mukul si Chris, enggak, dia diam. Entah kenapa si John ini dulu si binikmu sedih nggak bisa kau hibur, ini binik kau selingkuh, kau pun nggak melakukan apa-apa. Nggak tahu aku kenapa si John ini. Dan setelah perselingkuhannya dengan Erin ini ketahuan, suatu waktu si Chris ini menghampiri si Erin lah. Dia bilang, Erin, sebaiknya hubungan ini kita hentikan aja ya. Ini memang betulan jalan yang terbaik. Kita sudah melakukan kesalahan dan mulai sekarang ayo sama-sama kita fokus pada pernikahan kita masing-masing ya. Kata si Chris, diputuskan si Erin. Erin pun dengan sedih menyetujuinya. Dan beberapa minggu berlalu setelah mereka ini putus, sebenarnya mereka berdua pun sama-sama belum bisa move on-nya. Si Chris sama si Erin ini masih aja nggak bisa menahan rasa cinta di antara mereka berdua. Akhirnya jalin hubungan lagi diam-diam, nggak ada kapuk-kapuk ya. Tapi yang harus mereka tahu adalah hubungan perselingkuhan mereka ini tetap akan berakhir karena waktu tugasnya si Chris di sana akan berakhir pada tanggal 4 Juli 2014. Dan rencananya di tanggal itu Chris, Nicole sama bayinya si Liberty ini akan pindah balik ke Alaska. Nicole juga pada saat itu sudah memaafkan si Chris dan mereka sudah berkomitmen untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Tapi lagi-lagi sesuatu hal pun terjadi lagi tepat sebelum mereka pindah ke Alaska. Kenapa? Karena Erin hamil. Tapi kali ini alih-alih menjadi bahagia karena akan menjadi ibu ya kan seperti apa yang dia impikan, Erin malah jadi campur aduk gitu perasaannya karena dia nggak yakin siapa ayah bayinya ini. Apakah suaminya si John atau kekasihnya si Chris ya kan? Harusnya kalau si Erin ini mau main aman ya udah dibilang aja lah sama si Chris, aku hamil. Toh suaminya dan kalian juga udah ketahuan pernah selingkuh ya kan. Tapi entah kenapa si Erin ini nggak mau bilang sama John suaminya. Dia sembunyikan berita kehamilannya ini.
Terus nih Wak ya, pada tanggal 28 Juni 2014, Chris ini mau pergi berburu coyote Wak, atau kayak anjing hutan itulah, dengan kawannya di Taman Nasional Joshua Tree namanya. Dan pada saat itu teman yang diajak si Chris ini mengatakan, "Woi Chris, kau tau nggak? Di sekitar Joshua Tree itu ada banyak mine shaft. Mine shaft tuh kayak poros tambang, kayak terowongan tambang gitu loh Wak, pokoknya. Ada mine shaft yang ditinggalkan kayak gitu aja Chris. Gimana kalau kita ledakin aja tangki di salah satu mine shaft yang udah nggak kepake itu, yuk buat iseng-iseng aja Wak." Ngaco iseng-isengnya nih ya. Tapi Wak, si Chris dengar itu bukannya nolak dia malah setuju dengan ide kawannya. "Oh ayo, betul ya, pergi kita besok ya." "Ayo lah," kata si Chris. Nah terus Wak, udah tiba di hari yang dijanjikan, kawannya yang punya ide gila itu pun malah nggak jadi ikut. Kesal si Chris, "Ya udahlah, banyak kali alasan kau, biar aku pergi sendiri, biar aku ledakkan sendiri." "Cupu kau," kata si Chris. Dan betul Wak, tetap pergi si Chris ke sana sendirian main itu tuh, sekalian untuk berburu coyote itu. Dan kebetulan Wak, di hari yang sama Erin pun berencana untuk pergi juga ke Joshua Tree. Dia kasih tahu sama lakinya kan, "Sayang, aku mau pergi ke Joshua Tree ya." "Mau ngapain?" "Aku mau cari beberapa tempat yang pas dan bagus-bagus gitulah. Kalau misalnya nanti kan sewaktu-waktu ibu aku datang berkunjung ke sini kan, kita bisa ajak ke sana buat foto-foto gitu." Jadi memang Wak, Joshua Tree ini bisa dibilang kayak tempat wisata gitulah. Memang dia juga Taman Nasional Amerika di California Tenggara sih, pemandangannya bagus memang. Nah dengar itu suaminya pun mengizinkan si Erin pergi lah. "Ya udah pergilah ke sana, hati-hati ya." "Oh iya sayang, selamat tinggal sayang, aku mencintaimu," kata si Erin. Nah pergilah ini si Erin menuju ke Joshua Tree. Nah Joshua Tree ini Wak, letaknya nggak begitu jauh dari 29 Palms tempat mereka tinggal tuh. Lumayan dekat lah lokasinya. Jadi di lokasi yang sama si Chris ini akan pergi berburu coyote sendirian, dan Erin pun akan mencari tempat untuk membawa ibunya nanti. Ya kan, kebetulan ini nggak mungkin hubungan mereka ini masih jauh dari kata selesai Wak. Karena ternyata beberapa hari sebelum mereka berdua pergi ke Joshua Tree, si Chris ini sudah memberitahu ke si Erin bahwa, "Sayang, aku punya kejutan loh untuk kamu. Ayo kita ketemu yuk di Joshua Tree." Nah Erin yang lagi hamil nih Wak, yang entah anak suaminya atau anak kekasihnya ini, mendengar ajakan si Chris pun heboh kali dia. Senang kali dia Wak, karena dia pikir di tempat indah itulah Chris akan melamarku, atau mungkin akan mengabarkan bahwa dia ini sudah menceraikan si Nicole dan akan menikahi aku, dan kami akan hidup bahagia selamanya, gitu pikirnya dia. Makanya perkara inilah si Erin sumringah kali kita sebelum berangkat ke Joshua Tree kan, depan laki ya. Dan sudah pasti alasan si Erin pergi ke Joshua Tree bukan buat mengunjungi tempat-tempat atau spot-spot bagus buat mamanya. Ya dia pergi ke sana buat bertemu selingkuhannya si Chris. Dah lah tuh Wak, pergilah dia ke Joshua Tree itu. Ya, lalu setelah seharian Erin di sana, karena biniknya nih kok lama kali nggak balik-balik, John pun teruslah mengirimkan pesan sepanjang hari sama si Erin kan, tapi nggak ada jawaban, nggak ada tanggapan apapun dari si Erin. Sampai saat malam tiba pun Wak, Erin masih belum balik juga ke rumah. Ditelepon sama si John nggak juga dijawab. Biasanya nih Wak ya, Erin walaupun memang sudah berselingkuh, dia bukan tipe orang yang suka menghindar telepon. Pasti akan selalu diangkatnya. Ini nggak diangkat. Akhirnya John pun melaporkanlah kehilangan istrinya ini ke polisi. Polisi datanglah ke rumah si John dan langsung mengajukan pertanyaan kepada John. Ya kan, gimana nih ceritanya? Bagaimana kronologinya? Kemana istrimu gitu? Pada awalnya Wak, polisi berasumsi mungkin dia ini lagi tersesat aja di sana. Karena kan memang Taman Nasional Joshua Tree ini besar kali Wak. Jadi mungkin aja istri kau ini terlalu jauh berjalan cari tempat-tempat indah tanpa membawa perbekalan yang cukup, sehingga dia pun pingsan karena dehidrasi. Mungkin gitu kata polisi. Akhirnya polisi pun pergilah ke Joshua Tree kan, dan sesampai di sana mereka betul Wak menemukan mobil Erin, tapi tanpa ada Erin di dalamnya. Dan polisi pun bersama-sama menyisir tuh Joshua Tree tiap jengkal, dan mereka sama sekali tidak menemukan Erin. Dah hilang si Erin Wak. Polisi pun mulai lagi Wak menyelidiki semua orang dalam kehidupan Erin untuk bisa mencari informasi apapun yang dapat membantu mereka dalam upaya menemukan Erin. Yang pasti John selaku suami pun menjadi orang teratas dalam daftar penyelidikan mereka. Biasanya kan kayak gitu ya kan, yang paling terdekat sama orang yang hilang ini diselidiki duluan. Tetapi Wak, setelah diselidiki banyak saksi yang mengatakan bahwa pada saat Erin meninggalkan rumah, John ini berada di pangkalan tempat dia bekerja. Jadi tidak mungkin John ini terlibat dengan hilangnya Erin ya kan, dan John pun akhirnya langsung lah itu dikesampingkan sebagai tersangka hilangnya Erin. Kemudian polisi pun mulai lagi berbicara dengan teman-temannya, dengan tetangganya Erin, dan polisi pun mendapatkan informasi Wak bahwa kemungkinan pada saat itu Erin sedang hamil. Nggak tahu informasi dari mana, pokoknya polisi tahu aja. Dan polisi juga mendapatkan informasi tentang kejutan khusus untuk Erin yang direncanakan oleh Chris di Joshua Tree. Tahu polisi. Jadi tentu saja polisi pun langsunglah pergi mencari Chris dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada si Chris. Polisi langsung turun nih.
dari kediamannya si John dan mendekati rumahnya si Chris. Diketok, ada Chris di dalamnya, Wak. Chris ditanyalah beberapa pertanyaan dasar kan, sampai akhirnya terakhir polisi menanyakan, oke baik siap. Terus gimana Chris hubungan kau sama si Erin? Chris jawab, ya saya sama Erin udah lama berteman biasa Pak. Ya cuma kenalan aja gitu, nggak lebih dari itu kok Pak. Saya mengenal Erin karena ya memang kami berdua menjadi sukarelawan di tempat peternakan kuda sana. Cuma itu aja. Nah pada saat ini Wak, polisi padahal udah tahu tentang hubungan perselingkuhan antara si Chris sama si Erin. Nah mendengar pernyataan dari si Chris ini, polisi pun tahu kan kalau si Chris ini sedang berbohong. Oh gitu ya. Lagi bohong, gak tahu aku. Ya kata polisi, ada yang kau sembunyikan ini kan Chris. Tapi polisi tahan dulu waktu itu, nggak langsung dikonfrontasi si Chrisnya. Mereka pun bubar lah ini, ya kan? Nah 3 hari setelah mewawancarai Chris di rumah, Wak, Chris pun kemudian diminta datang ke kantor polisi untuk bisa diinterogasi secara resmi. Dan disinilah Wak, akhirnya baru si Chris ngaku kepada penyidik bahwa iya Pak, saya pernah selingkuh sama si Erin. Tapi saya bersumpah ya Pak ya, itu cuma sebatas percintaan gitu-gitu aja. Kami nggak pernah melakukan hal-hal lain. Maksimal kami cuma kissing aja Pak. Oh gitu Chris ya. Jadi kalian nggak pernah berhubungan badan? Enggak Pak, enggak. Kami cuma berciuman aja, maksimal kali itu. Bohong lagi, ya kan? Nah interogasi antara si Chris sama polisi ini pun berlangsung selama kurang lebih 3 jam Wak. Dan karena nggak dapat jawaban yang memuaskan juga dari si Chris ini, kemudian polisi pun memutuskan untuk mengubah taktik dan memulai jenis pertanyaan yang lebih agresif lagi. Jadi memang Wak, kadang polisi ini ya suka berbohong pada saat interogasi Wak, supaya orang yang dicurigai ini bisa kepancing dan akhirnya mengaku gitu lah. Nggak tahu lah ini legal apa enggak, tapi polisi kadang suka melakukan ini untuk menjebak orang yang dicurigai mereka. Nah jadi Wak, pada titik ini polisi pun memberitahu lah kepada si Chris, bilang, Chris, kami tahu kok sempat mau bertemu sama Erin pagi itu kan, dan kau adalah orang yang terakhir nengok si Erin hidup. Tahu kami. Ini pertanyaan bohongan nih Wak ya. Padahal polisi juga nggak tahu betul ke tidak ini. Mereka cuma mengatakan hal ini dengan harapan si Chris ini bisa mulai berbicara yang baru lah gitu. Tapi si Chris tetap bilang ke polisi, saya nggak lihat dia pagi itu Pak. Nggak usah bohong Chris, kami tahu Erin lagi hamil anak kau kok. Tetap juga Chris nggak kejebak sama sekali Wak. Sekali lagi dia tetap bertahan dengan statementnya. Dia tolak, dia sangkal, dia elak semua sambil mengatakan dia tidak mengandung bayi saya, dia tidak mungkin mengandung bayi saya. Kayak bapak ini lagi bohong sama saya kan, mau ngejebak saya ya. Kata si Chris. Makin dielak sama si Chris bukan makin ngebuat polisi mengkesampingkan dia sebagai pelaku Wak, tidak. Polisi malah makin percaya bahwa kasus Erin ini bukanlah kasus orang hilang, tetapi sekarang sudah berubah menjadi penyelidikan kasus pembunuhan, dan Chris berada di urutan teratas daftar tersangka yang mereka miliki. Karena polisi udah curiga kali sama dia Wak, ditambah lagi kan dengan kebohongannya pada saat interogasi. Pertama kok bilang kok biasa-biasa aja, terus sekarang kok bilang kok selingkuh. Ada yang dibohongi sekali aja polisi udah langsung kali curiga. Tapi Wak, walaupun begitu polisi sama sekali tidak memiliki bukti yang cukup nih untuk membuktikan bahwa si Chris ini melakukan sesuatu yang buruk kepada si Erin. Sehingga mereka belum dapat nangkap si Chris lah, ya kan? Tapi bentar lu Wak, to be honest ya, aku kok malah lebih heran sama polisi kenapa istrinya si Chris, si Nicole tuh tidak masuk dalam daftar tersangka yang mungkin udah nyelakain Erin ya. Karena kan kalau kalian ingat dia sempat ngancam akan ngebunuh si Erin kan waktu dia ngelabrak si Erin itu. Macam-macam kok sama laki aku bunuh kau, kata MC kan. Tapi malah dia nggak masuk daftar tersangka sama sekali loh Wak. Entahlah ya, mungkin betul pula dia tidak terlibat ya, mungkin. Lanjut lagi nih. Nah balik lagi Wak, jadi di titik ini polisi sudah percaya betul kalau Chris adalah tersangkanya. Karena Chris adalah satu-satunya orang yang memiliki motif. Apa aja motifnya? Karena pertama, bayi yang ada di kandungan Erin, ya kan? Kemungkinan si Chris ini tidak ingin kehamilannya Erin ini diketahui sama istrinya, dan Erin pun bisa merusak pernikahannya yang udah mulai goyah ini juga. Terus kedua, ditambah lagi polisi tahu kalau si Chris ini membawa senapan yang dia bawa untuk berburu coyote di Joshua Tree. Terus yang ketiga, fakta lainnya adalah si Chris ini pergi ke Joshua Tree sendirian pada hari yang sama pada saat Erin ini hilang. Dia pasti punya banyak waktu lah ya kan untuk melakukan apapun di sana. Dan yang lainnya juga ditambah fakta bahwa polisi tahu Chris ini berbohong kepada mereka tentang perselingkuhannya. Ada banyak motif ya. Dan dari fakta inilah yang akhirnya menjadi tanda bahwa pelaku dari hilangnya si Erin ini mengarah kepada kau Chris. Dan pada saat ini polisi pun hanya perlu membuat Chris ini mengaku aja, atau membutuhkan semacam bukti yang bisa menguatkan bahwa memang dugaan mereka ini betul. Dan penyelidik pun khawatir ini Chris ini kalau nggak ditangkap dia bakal kabur. Tapi mau ditangkap sekarang bukti belum ada. Jadi akhirnya polisi cari lagi lah ini alasan untuk bisa melakukan penangkapan kepada si Chris dengan cara mengumpulkan bukti-bukti. Dah.
Lalu polisi kembali lagi mencari setiap inci dari Joshua Tree untuk bisa menemukan si Erin. Mereka akhirnya menjangkau Joshua Tree yang seluas 1.200 mil itu persegi dengan membawa ratusan sukarelawan yang menutupi tanah Joshua Tree itu untuk mencari si Erin. Pencarian ini pun berlangsung selama berminggu-minggu. Pas pula waktu itu musim panas, Joshua Tree ini gurun di California. Bayangkan panas itu kayak apa. Tapi sayangnya usaha mereka tetap tidak membuahkan hasil. Dan setelah 2 bulan mencari, pihak berwenang pun membuat keputusan yang sangat sulit bahwa Sabtu pada tanggal 16 Agustus 2014, hari itu menjadi hari terakhir mereka mencari Erin. Dah, nggak temu-temu si Erin. Kasian. Sampai akhirnya tiba-tiba ada seorang wanita. Aku nggak dapat nih nama dia siapa, nggak ada disebutkan soalnya di manapun. Pokoknya adalah seorang wanita yang merupakan pemilik peternakan kuda tempat si Erin sama si Chris ini jadi sukarelawan tuh. Dia datang ke kepolisian dan dia mengatakan kepada tim kepolisian bahwa dia menemukan beberapa foto yang sangat tidak biasa. Yaitu foto yang tampaknya diambil oleh Chris. Nah, foto itu terlihat diambil seminggu sebelum si Erin ini menghilang. Nah, tampak di foto itu sepertinya si Chris ini lagi berkeliling dan mengambil beberapa foto di area pertambangan. Wanita ini pun memberikanlah foto-foto itu ke tim kepolisian untuk bisa membantu polisi. Barangkali tempat itu juga bisa diperiksa, Pak. Coba Pak cek nih. Si Chris ada di foto-foto ini. Tempat ini agak asing sama saya. Tapi di mana area yang ada di foto itu, si wanita sama polisi pun nggak tahu di mana. Polisi pun kemudian membawalah foto itu ke seorang ahli tambang lokal di sana yang dapat membantu mereka untuk menentukan di mana tepatnya foto-foto ini diambil. Dan akhirnya ahli tambang itu mengatakan bahwa lokasi foto itu ada di daerah terpencil di sekitar gurun tinggi dekat Taman Nasional Joshua Tree dan tepat di luar pangkalan Corps Mariner 29 Palms tempat suami sama si Chris itu bekerja. Akhirnya para petugas kepolisian pun pergilah ke lokasi yang ditunjuk itu kan. Lalu mereka menuju ke satu mine shaft atau poros tambang tuh, dan mereka langsung menurunkan kamera ke dalamnya. Dan di sanalah mereka menemukan tubuh Erin yang sudah terbaring tersembunyi 140 kaki di bagian bawah mine shaft yang sudah lama ditinggalkan itu. Di situ si Erin pun sudah ditemukan dalam keadaan yang sudah mengenaskan kali, Dan ketika dinaikkan, pada jasad si Erin ini terlihat ada Gerot namanya. Gerot buatan tangan yang melilit lehernya. Jadi Gerot ini macam senjata yang memang digunakan dengan cara digenggam dan terbuat dari rantai, tali, kawat atau apapun itulah, tali pancing gitu yang digunakan untuk mencekek seseorang. Nah, dari sini tim evakuasi pun menyimpulkan bahwa si Erin ini tewas karena dia sudah dicekik. Jadi inilah yang mengarahkan penyelidik untuk menyimpulkan bahwa Erin dicekek sampai mati sebelum akhirnya dijatuhkan ke mine shaft itu. Aduh Erin. Nah, di bagian bawah mine shaft itu mereka juga menemukan bukti lain nih. Polisi menemukan ada tembakan senapan di sekitar tubuhnya Erin dan juga tangki yang ada di sekitar tubuhnya si Erin ini juga. Dan dari sini polisi dapat menyimpulkan juga bahwa si pembunuh ini berusaha untuk membakar tubuhnya Erin dengan cara menembak tangki tersebut. Tapi kemungkinan pada saat kejadian upaya itu nggak berhasil. Dan polisi juga menemukan sedikit macam obor buatan gitu obor buatan tangan gitu yang terbuat dari baju Corps Mariner yang dililitkan di sebatang tongkat. Dan lilitan baju ini pun langsung dikirim untuk diuji DNA. Dan kalian tahu DNA siapa yang ada di situ? DNA si Chris kah? Atau jangan-jangan John nih laki ya? Atau jangan-jangan Nicole? Tebak. Aku kasih waktu 3 detik aja lah buat kalian tebak. Tebak. Cus. Siapa? Betul, DNA Chris yang ada di baju itu. Tapi masih ada lagi nih, Ada satu bukti lain di dasar tambang itu yang betul-betul mengkonfirmasi keterlibatannya si Chris dalam kasus ini. Yaitu ada botol Sprite, dengan tutup yang masih ada di atasnya. Dan mereka mengirimkan itu untuk diuji DNA-nya dan hasilnya adalah DNA yang berada di botol Sprite itu adalah 2 orang yang berbeda. Yang pertama Erin, kedua si Chris. Dah, bukti udah dirasa cukup ini tertuju sama si Chris. Tubuh Erin pun langsunglah dibawa ke rumah sakit. Dan ketika diperiksa lebih lanjut lagi dapat dipastikan bahwa Erin ini ternyata tidak hamil. Banyak yang berpikir bahwa mungkin si Erin ini berbohong kepada si Chris tentang kehamilannya, yaitu dengan harapan bahwa dia ini akan tetap menjalin hubungan bersama si Chris.
Temuan ini pun akhirnya seperti menjadi bukti nyata yang memang dibutuhkan polisi untuk akhirnya bisa menangkap si Chris dan mendakwanya dengan pembunuhan tingkat pertama. Dan ketika polisi pergi untuk menangkap si Chris nggak bisa ditemukan. Chris pergi, menghilang dia. Jadi setelah beberapa lama pencarian dilakukan, polisi pun akhirnya mendapatkan informasi keberadaan si Chris. Si Chris, Nicole, sama putri mereka Liberty pada saat itu ditemukan di Alaska karena ternyata mereka tetap pindah ke sana sesuai dengan yang mereka rencanakan. Polisi pun langsunglah menuju ke Alaska dan mereka pun langsung menangkap si Chris. Dan ketika mereka menggeledah mobilnya si Chris, polisi menemukan lebih banyak lagi bukti yang menegaskan bahwa mereka sudah menangkap orang yang tepat. Karena ketika mereka memeriksa handphone dan komputernya si Chris, mereka menemukan pencarian Google tentang cara membuang mayat. Dan di mobil mereka juga menemukan gerot, senjata buat nyeki orang itu tuh ada juga di sana. Dan by the way nih sorry maaf nih out of topic. Si Chris sama Nicole ini ngingetin aku sama kasusnya Chris Watts loh, sama si Nicole Kessinger ya kan. Sama-sama namanya, sama-sama kasus selingkuh tapi bukan si Nicole-nya yang diselingkuhi. Inilah yang bikin aku bertanya, apa jangan Nicole terlibat juga ya? Pikiran nggak kalian? Dengar dulu deh, Jadi setelah si Chris ini ditangkap dan juga menunggu persidangan, pengadilan pun akhirnya dimulailah ini. Dan JPU menunjukkan bukti yang bisa mendukung keyakinan mereka bahwa di hari kejadian si Chris ini memikat si Erin untuk datang ke Joshua Tree dan dia membunuhnya untuk bisa menyembunyikan perselingkuhannya yang masih terjadi di antara mereka. Dan ada nih salah satu saksi yang mereka hadirkan di persidangan yaitu si wanita pemilik White Rock Horse Rescue tuh masih ingat ya wanita yang tadi ngasih foto-foto Chris ke polisi? Wanita ini jadi saksi di persidangan. Jadi si wanita ini kan pasti dekat tuh sama si Erin, Chris, Nicole lah kan pasti. Terus di persidangan dia bilang lah, "Pak, saya tuh sempat berbicara sama Nicole tepat setelah Erin menghilang. Dan pada saat itu Nicole terlihat sangat tegang, entah kenapa. Yang jelas pada saat itu Nicole langsung memberitahu saya kalau aku nggak peduli sama dia ya. Aku malah berharap si Erin itu mati." Itu katanya. Dan kemudian Nicole ini juga mengatakan lagi sesuatu yang sangat mencurigakan. Karena dia mengatakan, jika tidak ada tubuh, ya tidak ada kasus. Entah apa maksud kata-kata itu ya mungkin mari kita berhusnuzon, mungkin memanglah Nicole ini kesal kali sama si Erin. Kadang kan kita kalau lagi emosi omongan kita tuh bisa nggak keren kan ya kayak nanti aku nampak muka dia pengen sepak kepala, pengen kuinjak batang lehernya kayak gitu kan. Ya mungkin kita ngomong gitu karena ya kita lagi marah, lagi kesal kali, tapi nggak betul-betul nanti nengok muka dia kita sepak dia ya kan. Mungkin ucapan si Nicole itu ya versi kayak gitu juga mungkin. Anyway, kita balik lagi. Jadi si wanita ini juga memberitahu pengadilan bahwa dia ini sempat mengobrol ringan sama si Chris setelah si Erin ini menghilang. Nah pada saat itu entah kenapa si Chris ini mengatakan bahwa, "Mbak, saya sempat melakukan penjelajahan di sekitar Joshua Tree itu. Mbak tahu nggak? Di sana saya sempat menemukan ada mine safe gitu Mbak, yang udah lama ditinggalkan dan pasti itu tidak akan ditemukan oleh siapapun." Itu kata si Chris. Dan selain itu ada juga saksi lain yang mengatakan bahwa bekas tembakan pada selongsong peluru kaliber 22 yang ditemukan di dekat tambang yang sama di mana tubuh Erin ini ditemukan cocok dengan senapan yang ditinggalkan si Chris di sebuah peternakan. Cocok. Dan nih sampai akhirnya pada tanggal 4 November 2016 persidangan pun dilanjutkan dan jaksa pun bertanyalah kepada si Chris, "Apakah betul kamu adalah orang yang mencekik si Erin?" Dan si Chris pun menjawab, udah gak bisa ngelak lagi, "Iya Pak, saya ngecekik dia." Chris pun mengaku akhirnya. Dan setelah pengakuan ini pun Chris dengan tenang memberitahu pengadilan apa yang sebenarnya terjadi pada malam Erin itu meninggal. Jadi kita masuk nih ke kronologinya, Ciki. Panjang lupa ya. Aku pikir udah mau habis. Wah. Jadi Chris mengatakan pada saat itu dia membawa Erin ke sebuah lahan besar dekat Taman Nasional Joshua Tree itu untuk bisa memberikan Erin sebuah kejutan ya kan. Nah alih-alih lamaran kejutan romantis seperti yang dipikirkan Erin terjadi, mereka malah berdebat di dekat mine safe Terbengkalai itu. Nah perdebatan itu terjadi karena memang si Chris mengatakan kepada si Erin bahwa dia akan pindah ke Alaska dan hubungan mereka sudah betul-betul berakhir. Nah mendengar itu Erin marah. Dia bilang, "Aku betul-betul sayang sama kau, aku mencintai
cintai kau, aku ingin bersamamu, aku pengen pergi ke Alaska bersamamu, aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu dan kehidupan anakmu, Chris. Nah, kata-kata aku hanya ingin menjadi bagian kehidupan anakmu inilah yang membuat si Chris ini makin marah, Wak. Lepaskan putriku dari kesalahan kita ya, Erin. Liberty itu putriku. Nah, kata Chris, Wak, penyebutan tentang putrinya inilah yang betul-betul memacu kemarahan besar dalam dirinya dan dia mulai ngamuk di situ. Padahal Maya dari awal dia yang nyanjung si Erin ini adalah ibu yang baik untuk si anaknya Liberty ini kan. Udah dia pula yang ngamuk. Aneh kau, udah kau yang bawa dia ke sana. Ke lingkaran perselingkuhan kau itu. Playing victim. Udah selesai dia ngamuk sama si Erin, entah kenapa tiba-tiba pada saat itu Chris nanya sesuatu nih sama si Erin. Erin, apakah kau yang sudah menganiaya putriku? Hah? Nah, pas ditanya kayak gini, Wak, si Erin pun malah mengakuinya. Ya, aku sudah aniaya putrimu. Nah, sampai di sini, Wak, pengadilan pun bertanya lagi, kenapa kok tiba-tiba menduga si Erin sudah menganiaya si Liberty? Karena Pak gini, suatu malam setelah istri saya memandikan si Liberty, Nicole ngeliat tuh di area bawah gadis kecil itu ada bekas merah. Dan sebelumnya di hari itu Erin telah mengasuh si Liberty. Makanya itulah saya konfrontasi sama dia dan bertanya hal demikian. Kata Chris. Dah balik lagi nih ke kronologi kan. Dan setelah saya dengar si Erin mengakui hal itu, saya pun jadi marah kali, Pak. Dan pada saat itulah saya langsung membuat keputusan untuk membunuh Erin. Gimana cara kau bunuhnya, Chris? Chris jelaskan lah, Wak. Jadi dia membunuh Erin dengan cara dia langsung mendekati Erin dari belakang, langsung dicek ke si Erin selama 5 menit, pakai gerot deh itu Dan ketika dia melepaskan pegangannya, Erin pun jatuh ke tanah. Terus dia tunggu selama 30 detik untuk menunggu tanda-tanda kehidupannya si Erin. Setelah dia tunggu Erin gak bergerak-gerak juga, disitulah si Chris baru yakin kalau Erin udah meninggal. Setelah itu dia pun langsung diseretnya, Wak, tubuh si Erin ke terowongan mine safe itu dan mendorong Erin ke dalamnya. Gak sampai di situ aja, dia pun menembak si Erin untuk memastikan Erin betul-betul udah tewas. Dan selama kesaksian Chris ini berlangsung, pengacaranya si Chris menekankan bahwa kematian Erin ini tidak direncanakan. Tetapi jaksa wilayah pun memusatkan perhatian pada kebohongannya si Chris yang dia katakan kepada penyelidik dan jaksa. Dan dia juga menuduh si Chris sudah memutar cerita tentang penganiayaan putrinya sebagai cara untuk mendapatkan simpati dari para juri untuk bisa diarahkan ke pembunuhan tidak disengaja. Tapi bersyukurnya upaya si Chris ini untuk mendapatkan simpati dari juri tidak berhasil, Wak. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit aja bagi juri untuk bisa kembali dengan membacakan vonis mereka. Dan akhirnya si Chris ini pun dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan pada hari Selasa 29 November 2016 dia pun divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah, kau pun. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus malang yang menimpa Erin Heavelyn. Ya ampun, Chris, ngapa repot kali sih kau? Cara kau nyingkirkan masalah kau itu ya cukup kau pindah ke Alaska, kau ganti nomor kau. Kau usah sampai kau hilangkan nyawa si Erin itu. Dan by the way, gimana kabar si John, Wak? Katanya sih, Wak, ya, John pasti membenci tindakan yang sudah dipilih sama si Chris, tapi dia juga udah memaafkannya. Anteng aja memang si John ini. Terus Nicole nggak terlibat, Nat? Nicole, Wak, semenjak penangkapannya si Chris, dia udah tidak terlihat di depan publik lagi. Dan dia juga nggak pernah datang ke persidangan mendampingi laki si Chris. Terlibat apa enggak, dan nggak tahu, aku wallahu alam. Tapi sampai saat ini kalau dia nggak ketangkap berarti dia nggak terlibat lah ya. Chris juga sempat meminta maaf kepada teman dan keluarganya si Erin atas luka dan rasa sakit yang disebabkan kepada mereka, dengan tetap mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin membunuh Erin dan dia tidak merencanakannya. Dan sampai saat ini, Wak, bahkan setelah mengaku dan dinyatakan bersalah, dia pun masih terus bertahan dengan cerita yang sama. Gak kayak si Chris Watts. Pertama dia ngelak, gak sengaja kan, beberapa bulan kemudian ngaku dia. Sampai saat ini dia belum ngaku. Dan sekarang Christopher Lee udah berusia sekitar 33 tahun mungkin. Dan dia dipenjara di California Institution for Men, sebuah penjara negara bagian yang terletak di San Bernardino County. Dan sesuai hukumannya, mantan marinir ini pun akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Halah, itulah kan. Udah ada orang ketiga nih, berakhirnya pasti nggak baik. Pasti. Semoga kalian sudah berpasangan atau yang belum berpasangan, gak usah mulai-mulai api lah, Wak, ya. Semoga kalian dijauhi dari pihak ketiga dan kalian juga jangan jadi orang ketiga. Oke? Semoga kita dijauh-jauhkanlah dari hal-hal kayak gini. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai sini. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.
See you next video, Wak. Bye. Nah, Daniel.